Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kalian bisa menerima materi layanan bimbingan klasikal dari Bu Yuni. Sebelum memulai materi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan berdoa. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga sehat-sehat semua ya anak ya. Meskipun melaksanakan pembelajaran daring, tetap harus semangat ya. Bagaimana? Kalau Bu Yuni sekarang tanya, "Are you ready?" Jawabnya bagaimana? Yes, I am ready. Smart and fun. Yes, yes, yes. Bagaimana? Sudah tambah semangatnya? Kalau sudah semangat, berarti kalian siap menerima materi hari ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk melakukan presensi melalui Google Classroom ya. Baiklah, untuk materi layanan bimbingan klasikal dari bimbingan konseling pada hari ini bertemakan kepribadian remaja. Dari tema kepribadian remaja, kita nanti akan mencapai tujuan layanan, diantaranya adalah kalian dapat menyimpulkan pengertian dari kepribadian. Kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri remaja dengan tepat. Kalian juga dapat menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan karakteristik remaja. Dan di akhir nanti kalian dapat menunjukkan karakteristik kepribadian remaja yang sehat dan baik itu yang seperti apa. Nah, itu merupakan tujuan dari layanan bimbingan kali ini. Adapun materi-materi pokok yang akan Bu Yuni sampaikan nanti diantaranya adalah pengertian kepribadian, ciri-ciri remaja, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan karakteristik remaja, dan karakteristik kepribadian remaja. Itu materi yang akan kita bahas di layanan bimbingan klasikal kali ini. Sudah siap menerima materi? Pasti siap ya. Yang pertama kita masuk di pengertian kepribadian. Istilah kepribadian adalah istilah yang populer baik di masyarakat umum maupun di lingkungan psikologi. Walaupun istilah tersebut sebenarnya merupakan satu konsep yang sukar, kepribadian atau dalam bahasa Inggris adalah personality, berasal dari bahasa Latin yaitu persona atau kedok. Biasanya dipakai oleh para pemain sandiwara pada zaman kuno untuk memerankan satu bentuk tingkah laku dan karakter pribadi tertentu. Personere menembus. Para pemain sandiwara melalui kedoknya berusaha menembus keluar untuk mengekspresikan satu bentuk gambaran manusia tertentu. Dalam ilmu psikologi, kepribadian diartikan sebagai karakteristik atau cara bertingkah laku yang menentukan penyesuaian diri yang khas terhadap lingkungannya. Sedangkan menurut beberapa tokoh psikologi berbeda pendapat tentang pengertian kepribadian, seperti yang dijelaskan di bawah ini. Menurut MC Dogal dan kawan-kawannya berpendapat bahwa kepribadian adalah tingkatan sifat-sifat di mana biasanya sifat yang tinggi tingkatannya mempunyai pengaruh yang menentukan. Menurut Gordon W. Alpert mengemukakan kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofisis yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Sedangkan menurut Abin Syamsuddin
Makmun berpendapat kepribadian adalah kualitas perilaku individu yang tampak dan dalam melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan secara unik. Dari beberapa pengertian kepribadian tersebut, nanti kalian dapat menarik sebuah kesimpulan dari pengertian kepribadian menurut kalian sendiri. Untuk materi yang kedua adalah ciri-ciri umum masa remaja. Selain perubahan fisik yang terjadi pada remaja, terdapat pula perubahan dalam lingkungan seperti sikap orang tua atau anggota keluarga lainnya, guru, teman sebaya, maupun masyarakat pada umumnya. Kondisi ini merupakan reaksi terhadap pertumbuhan remaja. Remaja dituntut untuk mampu menampilkan tingkah laku yang dianggap pantas atau sesuai dengan orang-orang seusianya. Apa adanya perubahan baik di dalam maupun di luar dirinya itu membuat kebutuhan remaja semakin meningkat, terutama kebutuhan sosial dan kebutuhan psikologinya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, remaja memperluas lingkungan sosialnya di luar lingkungan keluarga, seperti lingkungan teman sebaya dan lingkungan masyarakat lainnya. Secara umum, remaja dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Masa remaja awal, kisaran usia 12-15 tahun. Pada masa ini, individu mulai meninggalkan peran sebagai anak-anak dan berusaha mengembangkan diri sebagai individu yang unik dan tidak tergantung pada orang tua. Fokus dari tahap ini adalah penerimaan terhadap bentuk dan kondisi fisik serta adanya konformitas yang kuat dengan teman sebaya. Yang kedua, masa remaja pertengahan, kisaran usia 15-18 tahun. Masa ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan berpikir yang baru. Teman sebaya masih memiliki peran yang penting, namun individu sudah lebih mampu mengarahkan diri sendiri, self-directed. Pada masa ini, remaja mulai mengembangkan kematangan tingkah laku, belajar mengendalikan impulsivitas dan membuat keputusan-keputusan awal yang berkaitan dengan tujuan vokasional yang ingin dicapai. Selain itu, penerimaan dari lawan jenis menjadi penting bagi individu. Yang ketiga, masa remaja akhir, kisaran usia 18-22 tahun. Masa ini ditandai oleh persiapan akhir untuk memasuki peran orang dewasa. Selama periode ini, remaja berusaha memantapkan tujuan vokasional dan mengembangkan essence of personal identity. Keinginan yang kuat untuk menjadi matang dan diterima dalam kelompok teman sebaya dan orang dewasa juga menjadi ciri dari tahap ini. Dari penjelasan ciri-ciri tersebut, nanti kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri remaja yang ada di dalam diri kalian itu masuk fase yang mana. Nah, itu nanti kalian bisa menyimpulkan sendiri. Kalian nanti dapat menilai diri kalian masuk di masa remaja yang mana, masihkah di awal, di pertengahan, atau di masa remaja akhir. Nanti kalian dapat mengidentifikasinya secara mandiri. Pokok materi yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perkembangan kepribadian remaja. Yang pertama, faktor intern. Ada juga faktor ekstern yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah faktor intern dalam perkembangan kepribadian remaja. Yang pertama adalah perkembangan seksualitas. Maksudnya perkembangan seksualitas di sini merupakan perkembangan yang terbawa oleh perkembangan jasmani yang mendekati kesempurnaan dalam masa remaja. Matang pula lah kelenjar-kelenjar kelamin dalam dirinya bagi remaja putra maupun remaja putri. Hal ini menumbuhkan adanya desakan-desakan baru yang ada di jiwa si anak, yaitu desakan yang menghendaki layanan kebutuhan seksualitas. Yang kedua, perkembangan fantasi.
Perkembangan ini bermula pada fase masih kanak-kanak, tetapi arah perkembangannya berubah pada waktu remaja. Setelah menyaksikan tubuhnya tumbuh yang lain dari biasanya pada lawan jenisnya, remaja putra bangga dengan kumisnya, tetapi ia tidak mengerti untuk apakah fungsi kumis itu sebenarnya. Remaja putri bangga dengan kukunya dan sebagainya. Keduanya saling berfantasi walaupun mereka tidak tahu faedahnya. Hal ini mempengaruhi faktor kepribadian remaja. Yang ketiga adalah perkembangan emosi. Perkembangan ini mulai nampak pada masa pemuda fase negatif. Pada masa itu, emosi remaja serba tidak menentu, merasa sangat gelisah, rasa gundah, tetapi tidak mengerti mengapa ia demikian resah, gelisah, sedih. Ia bersikap menolak perintah harapan, tetapi ia tidak mengerti apa yang akan diperbuat setelah menolak semua itu. Pada akhir fase ini, para remaja berusaha untuk menjadi pusat perhatian dari lingkungannya. Ia bersikap egois, bahkan ia merasa serba super, sehingga mau tidak mau lawan jenisnya tertarik, mengagumi, dan akhirnya berserah diri kepadanya. Ini semua hanya berlangsung dalam waktu yang singkat, kemudian ia berkembang menjadi harmonis sedikit demi sedikit. Sikap introvertnya mulai kembali ekstrovert. Ia mulai memuja sesuatu yang baik, apakah keadaan alam, sesuatu hasil seni, atau lawan jenisnya. Ia bersikap memuja baik pada gurunya yang menghargai karyanya, ataukah itu orang tuanya yang memuji kepandaiannya. Apakah itu seorang gadis yang mengaguminya, entah karena apapun. Disinilah ia mulai menentukan akunya kembali. Ia mulai percaya kepada kepribadiannya lagi. Yang keempat, perkembangan kemauan atau keinginan. Perkembangan kemauan dan keinginan ini sedikit demi sedikit berbelok ke arah yang dibutuhkan oleh desakan jasmani dan rohaninya waktu itu. Kadang-kadang keinginan itu demikian mendesak, menuntut pemenuhan. Untuk itu, di dalam perkembangan kemauan dan keinginan harus perlu pengawasan dari orang tua. Yang kelima, perkembangan pikiran. Pada tahap perkembangan ini, remaja cenderung akan berkembang sendiri. Anak hanya mampu menerima pengaruh yang bersifat material dan kurang dapat menerima pengaruh yang bersifat spiritual, lebih-lebih yang bertingkat tinggi. Yang keenam adalah perkembangan estetika. Jika pada masa negatif, aspek estetika seakan-akan mengalami kemunduran, maka pada masa-masa berikutnya sedikit demi sedikit mulai bangun kembali. Seakan-akan jiwa pemuda menjelang dewasa ini telah mampu menghayati dunia luar lebih mendalam, sehingga mampu merasakan apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan, sehingga mampu menggerakkan jiwanya di dalam perkembangan kepribadiannya. Nomor 7 adalah perkembangan religi. Perkembangan di dalam kepribadian remaja tidak dapat menerima segala sesuatu yang berada di luar pikirannya. Ia selalu meminta bukti konkret untuk mendapatkan kebenaran, dan kebenaran harus dapat dilihatnya dengan alat indera, dengan mata, telinga, peraba. Setahap demi setahap, keadaan atau sikap semacam itu berkembang pula mengikuti perkembangan jiwanya, sehingga perlu adanya pendekatan terhadap agama dan kepercayaan masing-masing setiap individu. Berikutnya adalah faktor ekstern atau faktor dari luar. Perkembangan identitas dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah iklim keluarga. Apabila hubungan antar keluarga hangat, harmonis, serta sikap perlakuan orang tua terhadap anak positif atau penuh kasih sayang, maka remaja akan mampu mengembangkan identitasnya secara realistik dan stabil atau sehat. Namun apabila sebaliknya, yaitu hubungan keluarga penuh konflik, tegang, dan perselisihan, serta orang tua bersikap keras dan kurang memberikan kasih sayang, maka remaja akan mengalami kegagalan dalam mencapai identitasnya secara matang. Dia akan mengalami kebingungan, konflik, dan frustasi. Yang kedua adalah faktor idola.
Pada umumnya, tokoh yang menjadi idola atau pujaan remaja berasal dari kalangan selebritis seperti para penyanyi, bintang film, olahragawan. Yang sekarang lagi banyak digandrungi adalah K-pop. Meskipun presentasinya sedikit, ada juga tokoh idola remaja itu berasal daripada tokoh masyarakat, pejuang atau pahlawan. Biasanya semua hal yang menyangkut tokoh idola akan diikuti. Tentunya diharapkan tokoh idola sesuatu yang baik dan mendukung perkembangan diri remaja. Namun bila tokoh idola mencontohkan sesuatu yang tidak baik dan diikuti, maka itu akan menjadi masalah dalam perkembangan karakteristik dalam diri remaja. Yang ketiga adalah peluang perkembangan diri, kesempatan untuk melihat ke depan dan menguji dirinya dalam setting atau adegan kehidupan yang beragam. Dalam hal ini, eksperimentasi atau pengalaman dalam menyampaikan gagasan, penampilan peran, dan bergaul dengan orang lain atau kelompok dalam aktivitas yang sehat sangatlah penting bagi perkembangan identitasnya. Namun, remaja memiliki bahaya dalam pembentukan identitasnya, yaitu ketika kelompok remaja hanya mementingkan perannya menjadi anggota kelompok daripada mengembangkan pola norma diri sendiri. Jadi di dalam suatu komunitas kalian bersama teman-teman kalian juga harus tahu kalian ingin kelompok kalian itu berjalan ke arah mana, yang mementingkan kelompok itu sendiri tanpa menghiraukan norma-norma atau menjadi kelompok yang punya karakteristik yang baik. Berdasarkan paparan di atas, dapat dikemukakan bahwa remaja dapat dipandang telah memiliki identiti yang matang atau sehat apabila sudah memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, peran-perannya dalam kehidupan sosial di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dunia kerja, dan nilai-nilai agama itu dapat diterapkan dengan baik. Dari penjelasan di atas, dari penjelasan Bu Yuni tadi, kalian nanti dapat menyimpulkan faktor apa saja yang sudah mempengaruhi kepribadian kalian selama ini. Faktor dari dalam diri kalian itu sendiri apa saja, faktor dari luar kalian itu apa saja. Nanti kalian dapat menyimpulkannya. Jadi dalam perkembangan karakteristik itu kalian juga harus memikirkan bagaimana kondisi masyarakat, bagaimana norma agama. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik kepribadian. Salah satu kata kunci dari definisi kepribadian adalah penyesuaian. Mengemukakan bahwa penyesuaian yang sehat atau kepribadian yang sehat ditandai dengan karakteristik sebagai berikut. Mampu menilai diri sendiri secara realistis. Hal ini ditandai dengan kemampuan untuk mempunyai wawasan tentang diri sendiri dan kemampuan untuk menangkap humor. Ia tidak marah jika dikritik dan di saat-saat yang diperlukan ia bisa melepaskan diri dari dirinya sendiri dan meninjau dirinya sendiri sebagai orang luar. Mampu menilai dirinya sebagaimana apa adanya, baik kelebihan maupun kekurangan yang menyangkut fisik, tubuh, wajah, keutuhan dan kesehatan dan kemampuan. Yang kedua, mampu melihat situasi secara realistik. Individu dapat menghadapi situasi atau kondisi kehidupan yang dihadapi secara realistik dan mau menerimanya secara wajar. Dia tidak mengharapkan kondisi kehidupan itu sebagai suatu yang harus sempurna. Yang ketiga, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistis. Individu dapat menilai prestasinya, keberhasilan yang diperoleh secara realistik dan mereaksinya secara rasional. Dia tidak menjadi sombong, angkuh apabila memperoleh prestasi yang tinggi atau sukses dalam hidupnya. Apabila dia mengalami kegagalan, dia tidak akan memberikan reaksi dengan frustasi, tetapi dengan sikap yang optimis untuk memperbaiki kegagalan tersebut.
Yang keempat adalah menerima tanggung jawab. Individu yang sehat adalah individu yang bertanggung jawab. Dia mempunyai keyakinan terhadap kemampuannya untuk mengatasi masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya. Jadi tahu tugasnya itu apa, tahu kewajibannya itu apa. Jadi dia mampu mempertanggungjawabkan itu semua. Untuk yang nomor 5 adalah kemandirian. Individu memiliki sikap mandiri dalam cara berpikir dan bertindak, mampu mengambil keputusan, mengarah dan mengembangkan diri, serta menyesuaikan diri secara konstruktif dengan norma yang berlaku di lingkungannya. Yang keenam, dapat mengontrol emosi. Merasa nyaman dengan emosinya, dia dapat menghadapi segala situasi yang seperti situasi frustasi, depresi, atau stres secara positif dan konstruktif, tidak destruktif atau merusak. Jadi mampu mengendalikan emosinya. Jika marah, tidak harus meledak-ledak kemarahannya, jadi dapat dikontrol. Yang ketujuh adalah berorientasi pada tujuan. Setiap orang mempunyai tujuan yang ingin dicapainya. Kepribadiannya dapat merumuskan tujuannya berdasarkan pertimbangan secara matang atau rasional, tidak atas paksaan dari luar. Dia berupaya untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara mengembangkan kepribadian atau wawasan dan keterampilannya. Nomor 8 adalah berorientasi keluar. Bersikap respek, empati terhadap orang lain, mempunyai kepedulian terhadap situasi atau masalah-masalah lingkungannya, dan bersikap fleksibel dalam berpikir. Mengemukakan sifat-sifat yang berorientasi keluar itu diungkapkan oleh Bert Ronald. Yang nomor 1 adalah menghargai dan menilai orang lain seperti dirinya sendiri. Yang kedua, merasa nyaman dan terbuka terhadap orang lain. Yang ketiga, tidak membiarkan dirinya dimanfaatkan untuk menjadi korban orang lain dan tidak mengorbankan orang lain karena kekecewaan dirinya. Jadi tidak ada saling membullying ya di sini ya. Penerimaan sosial, mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan memiliki sikap bersahabat dalam hubungan dengan orang lain. Jadi kalau kalian aktif di dalam organisasi, misalnya OSIS, organisasi sekolah lainnya, atau aktif di kelas, saling membina hubungan baik dengan teman sekelas, itu merupakan ciri dari karakter kepribadian penerimaan sosial. Yang ke-10 adalah memiliki sifat hidup, filsafat hidup, memiliki filsafat hidup. Dia mengarahkan ke hidupnya berdasarkan filsafat hidup yang berakar dari keyakinan agama. Dan yang ke-11 adalah berbahagia. Kebahagiaan itu didukung oleh faktor-faktor pencapaian prestasi, penerimaan dari orang lain, perasaan cinta, disayangi dari orang lain. Adapun tanda-tanda kepribadian yang tidak sehat itu ditunjukkan dengan beberapa sikap. Yang pertama adalah mudah marah, mudah tersinggung, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan yang berlebihan, sering merasa tertekan, bersikap kejam atau mengganggu orang lain yang usianya lebih muda atau terhadap binatang. Ini bagi yang suka membullying ya. Nomor 5 adalah ketidakmampuan untuk menghindari diri dari perilaku menyimpang meskipun sudah diperingati atau dihukum. Jadi ketika kalian sudah tahu aturan di sekolah ini seperti apa, aturan yang ada di kelas itu seperti apa, tapi kalian tetap melakukan pelanggaran tersebut, lah itu termasuk tanda-tanda kepribadian yang tidak sehat. Yang keenam, mempunyai kebiasaan berbohong. Jadi kalau misalnya telat, kalian punya 1000 alasan untuk berbohong, lah itu termasuk dari kepribadian yang tidak sehat. Hiperaktif, senang mencemooh orang lain, susah tidur, kurang memiliki rasa tanggung jawab. Jadi terhadap tugas dan kewajibannya dia tidak mempunyai rasa tanggung jawab, tetap diabaikan. Yang ke-11 adalah kurang memiliki kesadaran untuk mentaati ajaran agama. Bersikap pesimis dalam menghadapi kehidupan, jadi tidak punya semangat, selalu berpikir negatif. Yang nomor 13 adalah kurang bergairah dalam menjalani hidup. Kelainan tingkah laku tersebut berkembang apabila anak hidup dalam lingkungan yang tidak kondusif dalam perkembangannya.
seperti lingkungan keluarga yang broken, hubungan antar anggota keluarga yang kurang harmonis, kurangnya perhatian dari nilai-nilai agama, dan orang tua bersikap keras ataupun memberikan curahan kasih sayang yang kurang. Bisa juga dari pergaulan, jadi teman-teman yang kurang baik dan sebagainya. Dari beberapa materi yang sudah Bu Yuni sampaikan tadi, kalian dapat menyimpulkan bagaimana kepribadian remaja itu yang baik, yang sehat, yang patut ditunjukkan di dalam masyarakat itu seperti apa. Itu kalian dapat menyimpulkannya. Dari materi kepribadian remaja tersebut, semoga kalian dapat mengambil hikmah yang terbaik dari materi itu, dapat mengambil contoh-contoh terbaik. Kalian dapat merubah perilaku atau kepribadian yang kalian rasa tidak sesuai atau tidak baik menjadi lebih baik lagi. Demikian materi yang dapat Bu Yuni sampaikan. Kurang lebihnya Bu Yuni mohon maaf. Jangan lupa tetap rajin beribadah, berdoa. Semoga COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa segera tatap muka kembali, bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah kembali. Semuanya diberikan kesehatan. Sekian materi dari Bu Yuni. Bu Yuni mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.